berdoa terlebih dahulu. Untuk presensi sudah saya sediakan di forum Google Classroom. Nanti bisa dicek dan absensi sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat yang melanjutkan materi lalu. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita belajarnya pada poin penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, di sini yang pertama bisa dilihat di slide samping. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Poin yang pertama yaitu operasi penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat disimbolkan dengan apa? Ya, dengan tanda plus. Penjumlahan dari bilangan yang sejenis positif atau negatif akan menghasilkan bilangan yang sejenis juga. Misalkan bilangan cacah ditambah dengan bilangan cacah, maka hasilnya juga bilangan cacah. Begitu pula pada bilangan bulat negatif. Penjumlahan bilangan bulat dengan dua jenis yang berbeda, maka hasilnya merupakan pengurangan dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan yang terbesar. Not, kita harus ingat, apabila menggunakan garis bilangan, menjumlahkan dengan bilangan bulat positif, maka banyak langkahnya ke kanan. Apabila menggunakan garis bilangan, menjumlahkan dengan bilangan bulat negatif, maka banyaknya langkah ke kiri ya. Nah, kita di sini langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama yaitu 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kita di sini penyelesaiannya menggunakan garis bilangan. Kita membuat garis bilangan mulai dari titik 0, 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan dan ke kiri 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Yang pertama 1, berarti kita membuat panah dari angka 0 ke 1. Kemudian kita 1 tadi ditambah dengan 4, berarti kita membuat nilai 4. Bukan dari 0 ya, berarti kita memulainya dari angka 1. 1 berarti 4 loncatan. 4 loncatan berarti tepatnya di angka 5, berarti hasilnya 5 gitu ya. Contoh yang nomor 2 yaitu negatif 6 ditambah dengan 5 sama dengan negatif 1. Kita sama membuat garis bilangan seperti yang nomor 1 tadi. Kemudian kita membuat dari angka 0 ke negatif 6. Berarti anak panahnya nanti terakhirnya di nilai negatif 6. Kemudian kita membuat lagi ditambah dengan nilai 5. Berarti kita lebih mudahnya gini. Negatif 6 itu kita hutang, sama halnya kita mempunyai hutang 6, bayarnya punya uang 5. Nah, berarti hutangnya masih berapa? Kan otomatis masih negatif 1 gitu ya. Kemudian dibayarkan 5, berarti mulai dari negatif 6 nanti loncatnya dihitung 5, berarti sampainya ke negatif 1 gitu ya. Poin yang kedua yaitu operasi pengurangan pada bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat disimbolkan dengan tanda minus atau negatif. Aturan khusus pada pengurangan adalah apabila suatu bilangan dikurangi dengan bilangan bulat negatif, maka operasinya akan berubah menjadi penjumlahan. Not, perlu diingat seperti penjumlahan tadi, apabila menggunakan garis bilangan mengurangi dengan bilangan bulat positif, maka banyaknya langkah ke kiri. Apabila menggunakan garis bilangan mengurangi dengan bilangan bulat negatif, maka banyak langkahnya ke kanan gitu ya. Kita langsung saja ke contoh. Yang pertama ada 3 dikurangi negatif 1 sama dengan 4. Penyelesaiannya gimana kok bisa 4? Ya tentu saja bisa.
Caranya seperti penjumlahan tadi. Kita pertama membuat garis bilangan mulai dari 0 ya. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Kemudian berarti 3 nilainya positif. Kita membuat angka 0 sampai ke nilai 3. Kemudian dikurangi negatif 1. Tentunya kalian semua sudah tahu ya, kenapa kok 3 dikurangi negatif 1 sama dengan 4. Ya, kalau di pembelajaran SD dulu sudah diajarkan bahwa negatif sama negatif hasilnya positif, positif sama negatif hasilnya negatif, negatif sama positif hasilnya negatif. Kita ulang pada materi waktu SD. Nah, berarti kalau 3 dikurangi negatif 1 berarti sama halnya 3 ditambah 1 gitu ya. Maka dari angka nilai 3 kita membuat garis panah lagi 1. Berarti nilainya berapa? 4 gitu ya. Kemudian pada contoh kedua itu negatif 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 7. Berarti kita punya hutang 3, hutang lagi 4, otomatis hutang kita akan bertambah. Itu berapa? Ya, 7. Cara untuk garis bilangannya sama seperti penjumlahan dan contoh pengurangan pada nomor 1 ya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh, 2 ditambah 5 sama dengan 5 tambah 2. Hasilnya sama-sama 7. Nah, apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Tentu saja tidak. Kita beri contoh, 4 dikurangi 1 tidak sama dengan 1 dikurangi 4. 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Kalau 1 dikurangi 4 maka hasilnya 3. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pada operasi pengurangan tidak berlaku pada sifat komutatif. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Secara umum A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A plus B tambah C. Nah, contohnya 3 ditambah dalam kurung 5 plus 1 sama dengan dalam kurung 3 plus 5 tambah 1. Kalian bisa lihat contoh di slide samping ini ya. Jadi hasilnya sama-sama nilainya 9 dan 9, yang kanan 9, yang kiri juga 9. Lalu apakah sifat asosiatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Ya, tentunya tidak. Kenapa? Karena operasi pengurangan tidak berlaku pada sifat-sifat operasi bilangan bulat. Kita dapat lihat dari contoh sifat asosiatif sebelumnya. Bisa dipahami ya? Selanjutnya silakan kalian diskusikan contoh 1.6 dan contoh 1.7. Nanti kita akan bahas di grup WhatsApp. Nanti kalau ada siswa yang berani mengajukan pendapatnya, nanti akan kakak berikan nilai tambahan atau nilai keaktifan ya. Jangan lupa tugasnya sudah tertera di Google Classroom, yaitu ayo kita berlatih pada halaman 20 soal pilihan ganda dan soal uraian yang uraiannya nomor 1 sampai 3. Nanti dikumpulkan sesuai